Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafra Ilham Bagaskara. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Teori Sumber Daya. Teori sumber daya atau RVB, keunggulan kompetitif, sumber daya internal yang unik dan berharga. Yang kedua, kriteria Frin, berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan. Pencetus teori. Yang pertama J.B. Barney pada tahun 1991, yang kedua ada Edith Penrose pada tahun 1959. Konsep teori sumber daya keunggulan kompetitif. Yang kedua kriteria Frin, berharga, langka, sulit ditiru. Yang terakhir tidak dapat digantikan. Definisi teori J.B. Barney. Sumber daya berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan. Yang kedua, definisi teori Edith Penrose. Pertumbuhan perusahaan ditentukan oleh sumber daya internal. Jenis-jenis sumber daya. Yang pertama, sumber daya berwujud berupa aset, fisik, dan keuangan. Yang kedua, sumber daya tidak berwujud berupa brand, reputasi, hak paten, dan hubungan pelanggan. Yang ketiga, sumber daya kapabilitas berupa kemampuan mengelola sumber daya. Peran teori sumber daya: diferensiasi produk, merek yang kuat, dan inovasi. Yang kedua, keunggulan kompetitif, didominasi pasar, loyalitas pelanggan, reputasi, dan brand. Studi kasus Apple. Yang pertama, valuable. Apple memiliki teknologi eksklusif berupa chip M1 dan iOS yang meningkatkan kinerja produknya. Yang kedua, inimitable. Desain, inovasi, dan loyalitas pelanggan Apple sangat sulit ditiru oleh pesaingnya. Selanjutnya, rare. Tidak banyak perusahaan yang memiliki ekosistem perangkat sekuat Apple. Yang keempat, non-substitutable. Ekosistem produk Apple tidak bisa digantikan oleh merek lain karena integrasi antar perangkatnya. Hasilnya, Apple memiliki daya saing tinggi dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu teknologi terbesar di dunia. Kelebihan dan kekurangan teori sumber daya. Kelebihan yang pertama yaitu fokus pada keunggulan internal. Yang kedua, strategi jangka panjang. Yang ketiga, cocok untuk industri berbasis inovasi. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Yang kedua, sulit diimplementasikan di industri dengan persaingan harga tinggi. Kesimpulan yang pertama, pentingnya sumber daya internal, keunggulan kompetitif. Yang kedua, kriteria Frin, berharga, langka, sulit ditiru, dan dapat digantikan. Yang ketiga, strategi berbasis sumber daya, keunggulan di pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.